Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi pemirsa di lanjutan masalah manajemen rumah tangga. Dan kita masih membahas tentang hak dan kewajiban. Serta pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang hak istri yang ketiga yang merupakan kewajiban suami. Tepatnya yang ketiga ini adalah memberikan nafkah. Dan nafkah ini lebih tepatnya adalah kebutuhan dasar rumah yang dibutuhkan oleh istri, anak, dan juga tentu diri pribadi dari si suami. Mungkin dari makanan, hal-hal yang mendasar kayak sekarang mungkin pembayaran listrik, perbaikan rumah yang rusak, itu semua masuk dalam kategori nafkah yang harus diselesaikan oleh si suami. Dan ini Nabi kita Muhammad SAW menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang atau bagi suami yang menjalankan nafkah ini. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, istri dan anak-anak, jauh lebih besar pahalanya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Muslim, mulailah bersedekah dengan dirimu tersendiri atau dirimu dahulu, kemudian keluargamu, istri dan anakmu. Bila ada lebih, maka sedekahkanlah pada kerabatmu, dan bila ada lebih, baru sedekahkan secara umum. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya istri dan anak masuk dalam kategori setelah kebutuhan pribadi dan tidak ada opsi pilihan sesuai dengan kemampuan. Ini masuk dalam kategori nafkah. Bila seandainya terjadi, ada suami yang sama sekali tidak memberikan nafkah istrinya. Dia tidak ingin tahu istrinya makan dari mana di rumah. Dan itu merupakan kewajiban dia. Dan memang si istri tidak memiliki pendapatan, maka si istri boleh mengambil dari harta suami, walaupun tidak tanpa pengetahuan suami, tapi sebatas ma'ruf, yang merupakan hak dia, kebutuhan dasar dia dan anaknya. Ini beranjak daripada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kisah tentang Hindun, istri Abi Sufyan radhiyallahu anha. Beliau setelah pembebasan kota Mekah masuk Islam. Lalu beliau menceritakan kepada Nabi SAW, mengatakan, Abu Sufyan ya Rasulullah, rajulun syahih, seorang laki-laki yang sangat pelit. Dia bahkan tidak pernah memberikan kebutuhanku dan anak-anakku. Apakah boleh aku mengambil sebagian dari hartanya yang merupakan kebutuhan dasarku? Maka kata Nabi SAW, ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Tidak ada manipulasi, tidak ada rekayasa, memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang mencukupimu juga untuk anak-anakmu. Lalu hak yang keempat untuk istri dari suami yang merupakan kewajiban suami adalah perlindungan, pendidikan, dan tuntunan terutama berhubungan dengan tugas dia dalam rumah tangga. Banyak di antara suami muslim yang berharap istrinya tiba-tiba berubah spontanitas seperti yang dia inginkan, padahal sebenarnya dia sendiri belum pernah menuntunnya. Dan tentu sebelum menuntun orang lain, dia pun harus mengetahui. Makanya sangat penting bagi seorang suami atau calon suami untuk mempelajari tugas dia dari Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga. Ibaratnya kalau Anda kerja di sebuah perusahaan, Anda ditugaskan berangkat ke sebuah kota, dan tugas itu tentu memiliki hal-hal yang harus dikerjakan. Kalau Anda tidak mengerjakannya, maka dianggap tidak berhasil oleh perusahaan atau mungkin Anda bisa dipecat. Dalam rumah tangga seperti itu. Pada saat Anda sedang menaungi atau meraungi rumah tangga, bahtera rumah tangga, Anda punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang Anda kerjakan. Kalau Anda jalankan, maka dapat pahala balasan yang sempurna. Kalau tidak, maka Anda akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam surat Tahrim tentang kewajiban yang keempat ini, urutan 66 ayat 6 dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'suna Allah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan ilmu. Karena tidak mungkin kita akan mengetahui apa yang Allah haramkan, apa yang Allah perintahkan, yang menjadi penyebab kita masuk neraka kalau tidak dilakukan, atau kalau dilanggar, hal-hal yang dilarang tadi misalnya, atau hal yang diwajibkan tidak dikerjakan, yang masuk kecuali dengan ilmu. Maka harus belajar.
Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras, yang tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan juga ya tidak pernah atau selalu mengerjakan apa yang Allah inginkan. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada suami yang membengkalikan tentang kewajiban ini. Beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Hakim, 3 orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat. Yang pertama, perusak di wilayah haram. Wilayah haram ini Mekah dan Madinah, tepatnya di wilayah Haramain, daerah yang dimuliakan. Siapapun yang berbuat perusakan di sana, maka berat sekali siksaannya pada hari kiamat kalau tidak bertaubat. Yang kedua, penyumpah bohong dalam dagangannya. Produknya palsu dikatakan asli. Kemudian yang ketiga, suami yang menikahi wanita yang sudah saling terbuka, lalu ia menceraikan dan mencuri maharnya. Ini malah suami dihukum oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia malah bengkalikan kewajibannya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, kafa bir mar'i ithma an yudayyi'a man yakutuh. Cukup beratlah nanti hukuman pada hari kiamat bagi orang yang membengkalikan kewajiban nafkahnya, maksudnya si suami tadi. Yang kelima, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah memenuhi kebutuhan biologisnya. Ini sangat penting untuk difahami karena memang ini kebutuhan dasar dalam rumah tangga. Syaitan selalu menghiasi pada saat orang berhubungan yang haram, seperti berpacaran misalnya, itu dihiasi agar mereka selalu ya saling membutuhkan dari sisi syahwat, ya saling memenuhi kebutuhan biologisnya. Dianggap itu adalah sebuah hal yang positif. Sementara kalau rumah tangga, syaitan malah membuat suami istri tidak ingin melakukannya. Padahal sebenarnya itu sebuah kewajiban. Suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya dan istri wajib memenuhi nanti juga kebutuhan suaminya. Dan digantungkan itu dalam bentuk hak dan kewajiban. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Darda, yang pada siang hari dia berpuasa terus dan malam hari dia selalu sholat malam, dia tidak lagi mempedulikan istrinya, maka dia mengatakan, hai Abu Darda, a'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah segala sesuatu itu haknya. Sesungguhnya dirimu punya hak, istrimu punya hak, tubuhmu punya hak, dan berikanlah segala sesuatu haknya. Jadi harus dijalankan kebutuhan tersebut. Juga Nabi SAW menjanjikan dalam hadis yang sahih, pahala yang sangat besar bagi orang atau suami yang menggauli istrinya, atau istri malah yang melayani kebutuhan biologis suaminya. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, fi bid'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan salah seorang kalian ada pahala yang sangat besar. Lalu sahabat jadi kaget, mengatakan, ayati ahluna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menggauli istrinya, dia berhubungan seksual, itu dia dapat pahala? Lalu apa jawaban Nabi SAW? Ara'aitum law wada'tumuhu fi haram alakumul wizr? Qalu bala. Qala wa kadzalika fil halal. Nabi SAW mengatakan, bukankah kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, berzina, kalian akan dapat dosa besar? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu pula kalau diletakkan pada yang halal, artinya akan mendapatkan pahala yang besar. Maka di sini ada motivasi yang positif. Lalu yang keenam, kewajiban suami dan merupakan hak istri adalah dia juga harus berhias untuk istrinya. Tentu di sini berhias sesuai dengan ya kapasitasnya sebagai laki-laki. Ya, kalau perempuan mungkin berdandan, kalau suami mungkin dia menggunakan pakaian yang rapi, ya wangi-wangian, ya, dia penampilan yang menarik untuk istrinya. Sebagaimana umumnya orang-orang kalau sedang bermaksiat berdandan atau berhias untuk lawan jenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Baqarah tadi yang awal kita sebutkan urutan 2 ayat 228, walahunna a'udzubillahi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bima'ruf, dan mereka para istri memiliki hak dan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, aku senang sekali berhias untuk istriku sebagaimana aku senang ia berhias untukku, karena Allah Subhanahu wa taala telah berkalam dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ada mutiara yang paling luar biasa atau sangat luar biasa yang harus difahami oleh calon suami. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, wanita dinikahi karena 4 hal. Hartanya, nasab keturunannya,
kecantikannya dan agamanya. Dan dahulukanlah agamanya, maka aman tanganmu. Atau artinya kamu akan bahagia. Artinya di sini umumnya laki-laki menikahi wanita karena masalah itu. Karena masalah harta wanita, karena keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Kata Nabi SAW, kalian pilihlah dari 4 ini, dahulukanlah agamanya. Maka pasti tanganmu akan aman. Karena seorang mukminah kalau dijadikan sebagai istri, dia akan menjaga kehormatannya. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, wanita yang kharma itu tidak ada pemisah tengah hidungnya. Jadi lubang hidungnya satu, dan itu sangat jelek sekali pemandangannya. Kata Nabi SAW, wanita yang kharma dan seorang budak yang berkulit hitam tapi beragama jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi di sini kita disuruh prioritaskan ya tentang masalah bagaimana memilih calon pasangan yang beriman, Tentu kita akan lanjutkan lagi tema kita ini dalam sesi setelahnya, setelah yang satu ini. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Kita masuk sekarang kepada kewajiban si istri yang merupakan hak suami. Tentu ada unsur timbal balik. Kalau kewajiban pertama dari istri adalah ketaatan dan mencari ridha suaminya, selama itu tidak melanggar hukum Allah. Renungilah wahai saudaraku muslimah, bagi Anda yang mengikuti acara kita ini atau melihatnya atau mungkin mendengarkan satu waktu hadis ini, renungilah baik-baik hadis yang akan kita bacakan. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, bila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, nggak disebutkan sholat sunnah, 5 waktu saja. Berpuasa Ramadan, puasa wajib, nggak disebutkan juga puasa sunnah. Dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf, tidak melanggar hukum Allah. Apapun yang suami perintahkan lalu dikerjakan oleh istri karena tidak melanggar hukum Allah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka bila dia meninggal dunia si istri, dipastikan dia akan masuk dari salah satu 8 pintu surga yang mana dia ingin pilih. Subhanallah, hadis ini memberikan gambaran yang luar biasa. Seorang laki-laki kalau ingin masuk surga, itu membutuhkan jihad di jalan Allah, membutuhkan ibadah yang sangat banyak. Tapi seorang muslimah digantungkan oleh Nabi SAW hanya dengan 3 perbuatan dasar. Jaga sholat 5 waktu, tanpa disebutkan sholat sunnahnya. Puasa wajib Ramadan, tidak disebutkan puasa sunnah Senin, Kamis, dan yang lainnya. Serta mentaati suaminya, melayani dengan sebaik-baiknya karena Allah, maka kalau dia meninggal, dia akan masuk dari 8 pintu surga, dia boleh pilih yang mana dia inginkan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Juga dalam hadis yang lain yang hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, semua istri yang taat pada suaminya, maka seluruh burung-burung dan seluruh makhluk yang ada di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat, atau kecuali dia akan dilaknat oleh para malaikat dan seluruh manusia. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali ia telah dapat murka Allah sampai ia membuat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridha. Setiap istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin dari suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai ia pulang. Jadi hadis ini memberikan gambaran fadilah yang sangat besar bagi istri yang patuh dengan suaminya. Seluruh makhluk, seluruh burung, seluruh hewan di lautan, malaikat, bulan, bintang-bintang, semuanya beristighfar untuknya selama dia dalam keridhaan suaminya. Ini sebuah fadilah yang sangat besar. Tinggal melayani suami, menjunjung tinggi martabat suami, maka insya Allah akan mendapatkan fadilah yang sangat besar. Juga kata Nabi SAW, ada 4 wanita penghuni neraka dan ada 4 wanita penghuni surga. Kalau 4 wanita penghuni surga, yang pertama adalah istri yang menjaga kehormatannya dan sangat patuh dengan suaminya karena Allah. Artinya, selama tidak melanggar hukum Allah, dia akan mematuhi suaminya. Yang kedua penghuni surga adalah istri yang banyak melahirkan. Di sini pointernya, berarti seorang muslimah dianjurkan memperbanyak keturunan.
Dan setiap kali melahirkan, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Istri yang banyak melahirkan dan sangat sabar, serta selalu puas dengan pemberian suaminya walaupun sedikit. Yang ketiga, wanita penghuni surga, istri yang pemalu. Bila suaminya sedang tidak di rumah, ia menjaga kehormatannya, tidak berselingkuh. Dan harta suaminya yang merupakan amanah dijaga. Juga bila suaminya pulang, ia senantiasa menjaga lisannya agar tidak menyakiti suaminya. Yang keempat, istri yang saat suaminya meninggal dunia, sementara dia masih memiliki anak-anak yang masih kecil, maka ia menahan diri untuk tidak nikah lagi. Lalu ia mendidik dan membesarkan anak-anak suaminya karena khawatir mereka terbengkalai. Inilah 4 istri yang merupakan penghuni surga. Kita dengarkan selanjutnya 4 istri penghuni neraka. Yang pertama adalah istri yang lisannya tajam, senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya. Bila suaminya gaib, tidak sedang di rumah, maka ia berkhianat, selingkuh. Dan bila ia sedang di rumah, maka ia terus menyakiti suaminya dengan lisannya. Yang kedua, wanita penghuni neraka adalah istri yang membebani suaminya apa yang di luar kemampuannya. Kadang-kadang ada suami sampai mencuri, sampai korupsi karena ingin memenuhi kebutuhan istrinya yang mendesak. Ini ciri-ciri wanita penghuni neraka. Yang ketiga adalah istri yang tidak menutupi dirinya juga auratnya dari lawan jenisnya dan keluar rumah dengan membuka auratnya. Ingat, wahai para muslimah, menutup aurat bagi Anda wajib di rumah atau di luar rumah selama bertemu yang bukan mahram atau yang tidak halal bagi Anda memamerkan aurat. Jadi bukan hanya seperti di Indonesia umumnya, kalau keluar pakai jilbab, dalam rumah tidak pakai jilbab, walaupun ketemu dengan lelaki yang tidak halal bagi dia. Ini perlu diperhatikan. Konsepnya bukan di rumah atau di luar rumah, tapi konsepnya adalah bertemu dengan yang bukan mahram. Lalu yang keempat adalah istri yang tujuan hidupnya hanya makan, minum, dan tidur, yang tidak punya keinginan untuk mendirikan sholat. Masih sudah azan, masih nonton sinetron, masih sibuk dengan acara televisi, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kosong, melupakan ibadah kepada Allah. Juga dia tidak mentaati Allah dalam perintah-perintah dan meninggalkan larangannya, juga Rasulullah atau juga Rasulnya, serta tidak mentaati suaminya. Lalu hadis yang selanjutnya kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia, lalu suaminya ridha, kecuali ia pasti masuk surga. Ini hadis tentang fadilah istri yang patuh pada suaminya. Lanjutan daripada beberapa hadis sebelumnya. Rasulullah SAW juga pernah diminta oleh beberapa sahabiat Nabi, perempuan yang mengatakan, ya Rasulullah, luangkanlah waktu buat kami. Maka Rasulullah SAW pun mengaturkan waktu buat para wanita muslimah pada saat itu, para sahabiat. Lalu Nabi SAW di antara sabda beliau adalah, aku diperlihatkan di neraka, paling banyak penghuninya adalah kalian. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kami yang paling banyak di neraka, kaum wanita? Lalu kata Nabi SAW, karena kalian memungkiri kebaikan suami. Saya kadang-kadang memberikan contoh para pemirsa rahimani rahimakumullah. Bila Anda, terutama wahai muslimah, bila Anda sedang berjalan di jalan raya, kemudian tiba-tiba hujan lebat, lalu Anda bernaung di depan rumah seseorang, pada saat pemilik rumah melihat Anda, memanggil Anda untuk datang duduk di terasnya. Hanya disambut, nunggu di teras agar tidak basah kuyup kena hujan. Tidak dihidangkan apa-apa, hanya bernaung saja. Kira-kira kalau selesai hujan Anda pamit pergi, apa yang akan Anda katakan tentang pemilik rumah tersebut? Tentu Anda akan mengatakan setiap lewat rumah itu, saya tidak bisa lupa orang ini. Dia dulu menaungi saya dari basah kuyup hujan. Apalagi kalau pemilik rumah menghidangkan teh yang hangat, pisang goreng, atau makanan umumnya. Kira-kira akan seperti apa penilaian Anda terhadap pemilik rumah tersebut? Padahal Anda cuma menunggu mungkin setengah jam atau 1 jam sampai hujan reda. Anda akan kenang sepanjang hidup Anda. Kenapa banyak di antara Anda yang menjadi istri melupakan kebaikan suami yang telah menyiapkan tempat tinggal? Ada yang sudah tinggal 10 tahun, 20 tahun di bawah naungan rumah walaupun kontrakan. Hasil jeripaya suaminya tidak dinilai oleh dia. Padahal sebenarnya ya tadi orang yang hanya setengah jam saja sudah tidak dilupakan seumur hidup. Bagaimana dengan suami yang menaungi sampai puluhan tahun? Ini sebuah hal yang mesti disadari oleh setiap muslimah. Makanya Nabi SAW mengatakan karena kalian memungkiri kebaikan suami kalian. Sampai-sampai salah seorang di antara kalian berkata kepada suaminya bila ada kesalahan satu saya dari suaminya, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu selamanya. Selanjutnya Nabi SAW mengingatkan juga setiap muslimah
Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal ia butuh dengan suaminya. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, 3 golongan yang tidak akan diterima sholat darinya. Tidak akan diterima sholat darinya. Juga amalan-amalannya tidak akan diangkat ke langit. Seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Seorang istri yang suaminya marah padanya sampai suami itu ridho padanya. Dan orang yang mabuk sampai ia sadar. Jadi saksi bahasan kita adalah seorang istri yang suaminya marah padanya justru karena tidak atau telah membuat sampai ia membuat suaminya ridho dengannya. Ada seorang sahabiat, bibi daripada Husain bin Muhsin, berkata kepada suaminya, hati-hatilah pada saat dia menceritakan aib-aib suaminya, hati-hatilah karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Aisyah juga berkata dalam hadis yang lain, wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pasti seseorang dari kalian mengambil debu kaki suaminya dan meletakkan pada pipinya. Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis yang lain, wanita dari kalian yang menjadi penghuni surga ialah yang penuh dengan kasih sayang, yang bila ia disakiti atau menyakiti suaminya, ia mendatangi suami dan ia meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata pada suaminya, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Lalu kewajiban yang kedua akan kita lanjutkan insya Allah setelah yang satu ini. Kewajiban kedua istri terhadap suami yang merupakan hak suami adalah memenuhi kebutuhan biologis suami. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, bila seseorang suami memanggil istrinya keranjang lalu si istri tidak mendatanginya, maka istri tersebut akan dilaknat malaikat sampai pagi. Jadi sangat tegas sekali. Karena memang umumnya Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui tentang bagaimana karakter laki-laki dan karakter perempuan. Kalau Anda mengatakan sebagai muslimah, kenapa kok kejam sekali ya, tanda kutip, semuanya dilaknat dan dilaknat. Sebenarnya ini adalah resep yang terbaik. Saya yakin kalau setiap muslimah ditanya, apakah Anda ingin suami Anda tergila-gila dengan Anda? Apakah Anda ingin suami Anda sangat mencintai Anda? Jawabannya tentu iya. Maka inilah resep yang paling baik untuk menaklukkan seorang suami atau seorang laki-laki. Berikan dia yang terbaik, penuhi kebutuhan biologisnya, maka semuanya akan terpenuhi biidnillahi ta'ala. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, laki-laki kata kuncinya adalah penuhi pandangan matanya dengan penampilan yang menarik, penuhi ya perutnya dengan makanan yang dia sukai, dan penuhi kebutuhan kemaluannya yang bisa menghadang dia dari hal-hal yang haram di luar rumahnya, maka dia akan jadikan istrinya sebagai ratu di matanya. Juga Nabi SAW mengingatkan kepada setiap muslimah, dan ini penting sekali hadisnya, bila seseorang suami memanggil istrinya ke ranjang sedang istri sedang berada di corong asap rumahnya, maka sebaiknya ia segera datang dan menjawab ya, apa yang sedang dipanggil ya, oleh suaminya tadi. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada setiap muslimah, hati-hati sekali dalam masalah ini. Awal amal yang akan dihisab pada hari kiamat bagi seorang wanita adalah sholat dan hubungannya dengan suaminya. Sebagian ulama hadis mengatakan pelayanan biologisnya. Kemudian kita masuk ke hak yang ketiga bagi suami yang merupakan kewajiban istri adalah tidak beribadah sunnah kecuali dengan izin suaminya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bila aku memerintahkan seseorang sujud, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud ya kepada suaminya. Ini menandakan bahwasanya pentingnya seorang suami istri itu untuk mengambil keputusan apapun dengan izin suaminya, apapun sifatnya. Ya, tidak berlaku sebaliknya, tapi ini hanya berlaku bagi istri kepada suaminya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah dan hari kiamat berpuasa sementara suaminya sedang ada, kecuali dengan izinnya. Maksudnya adalah puasa sunnah dan bukan puasa wajib. Mungkin suaminya lagi libur hari Senin, ya, lagi libur kantor, mau duduk sama istri di rumah, butuh dilayanin biologisnya, makanannya dan segalanya, maka si istri tidak boleh puasa kecuali sudah izin dengan suaminya. Kalau puasa wajib tidak butuh izin, karena itu kewajiban. Dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumah ya, si suami kecuali dengan izin suaminya. Kemudian kita tutup masalah hak dan kewajiban ini bagi setiap muslimah. Anda yang sudah menikah, jadikan ini pegangan untuk anak-anak Anda nantinya. Anda belum menikah, maka renungi ini.
Mutiara bagi seorang istri adalah Nabi SAW titipkan pesan, bila telah datang kepada kalian wahai para wanita dan wahai walinya, orang tua laki-lakinya terutama, yang telah kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, maka terimalah lamarannya, nikahkanlah dia. Bila tidak, maka tunggulah kerusakan yang akan terjadi di muka bumi. Ingat, prioritas bagi seorang muslim mencari istri adalah agama, prioritas seorang istri mencari suami adalah agama. Karena agama akan mengontrol seseorang. Baik, kita tutup tema kita semuanya ini menjadi rumah tangga dengan hal yang paling mendasar juga dibutuhkan dalam rumah tangga adalah adab jima atau seksual. Ada hal-hal yang perlu Anda ketahui. Islam sangat peduli dengan hal apapun termasuk kebutuhan biologis ini. Sangat keliru dan saya selalu tekankan jangan pernah belajar masalah seksual dari film-film orang barat. Karena mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Dan Islam sama sekali ya tidak pernah membiarkan hal seperti ini begitu saja, justru merincikan dengan sangat besar. Dengarkanlah ya sabda-sabda Nabi SAW dalam banyak hal tuntunan beliau sebagai panutan kita. Yang pertama, beliau menyuruh kita membaca doa sebelum berhubungan intim. Dan beliau mengingatkan kepada kita sebelum meletakkan kemaluan di kemaluan berkata, jika salah seorang di antara kalian ingin menggauli istrinya, hendaklah ia membaca doa. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma jannibis syaitani, ya Allah jauhkanlah syaitan, wa jannibis syaitani ma razaqtana, dari apa yang telah engkau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, bila Allah karuniakan dari hasil hubungan biologis itu, seksual itu, anak istrinya hamil, maka anaknya akan selamat dari syaitan. Atau dalam hadis lain dikatakan, syaitan tidak akan membahayakan anaknya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tidak membahayakan anaknya tidak akan pernah nakal. Ya, ini jaminan dari Nabi SAW. Jadi berhubungan biologis pun tetap harus ya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua selain membaca doa adalah kita dianjurkan agar melakukan ya cumbuan sebelum berhubungan biologis. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bukanlah dari golonganku yang tidak mencumbui pasangannya sebelum bersetubuh. Ya. Juga Aisyah mengatakan dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW telah mengisap lidahku. Artinya di sini tidak ada yang aib dalam menjelaskan hukum agama. Kita harus tahu bahwasanya Nabi SAW mencontohkan segala sesuatunya. Dan hukum-hukum seperti ini sampai kepada kita supaya jelas bahwasanya Anda tidak butuh panduan dan tuntunan selain dari Nabi SAW. Yang ketiga adalah tidak boleh menggauli istri dari dubur. Dan ini sangat penting sekali. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, terlaknat siapapun yang menggauli istrinya dari duburnya. Ya. Juga dalam hadis yang lain, Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Dalam hadis yang lain juga semua sama diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi dan hadis sahih. Barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid atau dari dubur, juga yang mendatangi atau mempercayai dukun. Jadi di sini disamakan antara menggauli istri yang sedang haid atau dari dubur dan mendatangi dukun yang merupakan perbuatan syirik. Sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak boleh menggauli istri dari dubur atau lagi haid ataupun nifas? Ini sangat penting sekali. Ya, Allah menceritakan di dalam Al-Baqarah urutan 2 ayat 222. Tentu ini juga termasuk hal yang datang setelahnya ya, penjelasan tidak boleh menggauli istri pada saat haid dan nifas. Allah mengatakan, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid itu adalah darah yang kotor, nifas itu darah yang kotor. Maka oleh sebab itu jauhilah wanita-wanita tersebut pada saat mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Jangan kalian gauli mereka sampai mereka telah suci, mandi yang bersih. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau seandainya mereka sudah suci, maka gaulilah mereka di tempat yang telah Allah perintahkan atau kemaluan mereka dan bukan dubur. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu bersuci. Lalu kata Nabi SAW juga dalam hadis riwayat Muslim, lakukan apa saja ya pada saat sedang haid, boleh bercumbuan kecuali persetubuhan. Masruq radhiyallahu anhu berkata kepada Aisyah, ya Rasul, wahai Aisyah, apakah apa yang boleh dikerjakan seorang suami terhadap istrinya kalau sedang haid? Aisyah mengatakan segala sesuatu kecuali kemaluannya. Juga dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha,
jika salah seorang di antara kami sedang haid, lalu Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau SAW menyuruhnya mengencangkan kain di tempat keluar haid, lalu beliau menggaulinya. Kita tutup dengan peringatan yang sangat penting sekali. Ya. Nabi SAW mengatakan, bila salah seorang di antara kalian ingin mengulangi hubungan biologis tersebut, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu, karena itu akan lebih memotivasi dia. Para medis muslim meneliti hadis ini dan mengatakan ternyata di tempat-tempat yang tersentuh air wudu itu adalah tempat yang sangat peka untuk kembali ya menyegarkan tubuh kita seluruhannya. Maka pada saat seorang muslim ingin mengulangi hubungan biologis dengan pasangannya, disunnahkan dia untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita tutup semua materi kita ini dengan mutiara bagi suami, istri, terutama berhubungan dengan masalah hubungan biologis tadi. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang berhubungan biologis, suami istri, dengan ya, pasangannya, juga istri, ya, seorang suami menggauli istrinya atau istri yang menggauli suaminya, lalu ia menyebarkan rahasia hubungan mereka pada esokan harinya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW kepada para sahabat, mungkin seorang pria mengatakan apa yang dilakukan dengan istrinya, dan mungkin seorang wanita mengatakan apa yang dilakukan dengan suaminya. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha sahabiyat berkata, benar demi Allah wahai Rasulullah, kaum wanita melakukannya, begitu juga kaum pria. Artinya menceritakan tentang kelebihan pasangan masing-masing dengan ya sesama jenisnya. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian lakukan hal tersebut. Tidak boleh menceritakan kelebihan istri kepada teman-teman si suami tadi, atau si istri menceritakan kelebihan suami di teman-temannya dia. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu sebab perumpamaan itu seperti setan pria atau laki-laki yang menggauli atau menemui setan wanita di jalan, lalu ia menyetubuhinya sementara semua orang melihatnya. Ya, sementara semua orang melihatnya. Baik, kita akan tutup materi kita semuanya ini ya, dengan manajemen rumah tangga umumnya dari awal bahasan kita sampai terakhir dengan bagaimana menjadikan rumah tangga yang islami sehingga penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama adalah menerapkan syariat Allah dalam kehidupan ya secara keseluruhan. Dan itu dibantu dengan pertama menciptakan lingkungan islami di rumah. Suasana rumah sesuai dengan Islam, ya sesuai dengan Allah perintahkan, tidak boleh ada patung, ya. Kalau masuk rumah memberikan salam, membiasakan mendengarkan tilawah dalam rumah dan seterusnya. Menciptakan lingkungan yang islami, komunitas kita di komplek, yaitu adalah orang-orang Islam dan memang mereka dekat dengan Allah. Yang kedua menciptakan suasana islami di rumah, tadi mendengarkan kaset, tilawah dan segalanya, membiasakan salam. Yang ketiga mengenakan busana islami di luar dan di dalam rumah, terutama saat terdapat yang bukan mahram ya bagi seorang istri. Kemudian yang keempat mempertebal dan menambah iman dengan ilmu, dengan membaca, mendengar, ya, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, dan yang kelima yang terakhir menciptakan pergaulan yang saleh, baik untuk suami, istri dan juga anak-anak. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja ya semua kita yang mengikuti materi ini dan juga yang belum mengikuti seluruh muslimin agar bisa menjadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang mawaddah, sakinah dan rahmah yang diinginkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hanya satu kata kuncinya, yaitu kembali kepada apa yang telah Allah perintahkan. Semoga bermanfaat dan semoga juga Anda semuanya bisa menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.